Selamat datang di Alur Film. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Charlie Farm. Film ini menceritakan keluarga psikopat yang hidup di sebuah desa terpencil, di mana keluarga psikopat ini akan menghabisi setiap pengunjung yang berlibur ke desa mereka. Penasaran bagaimana alur cerita selanjutnya? Mari kita saksikan sampai selesai. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang backpacker yang sedang terjebak di sebuah rumah. Terlihat kondisi di rumah ini benar-benar terasa mencekam. Tidak lama dari itu, pria yang tidak diketahui namanya itu langsung dihajar pakai golok sampai kepalanya terpisah dengan badannya. Tidak lama kemudian, wanita ini yang diketahui merupakan pasangan pria yang baru saja tewas juga menyusul kekasihnya ke alam kubur. Kemudian kita diperlihatkan pasangan suami istri bernama Johnny, ini orangnya, dan juga Mary merupakan istrinya. Mereka berdua merupakan pasangan psikopat sekaligus kanibal yang terkenal pada tahun 1980-an. Mereka juga mempunyai keturunan yaitu seorang anak laki-laki bernama Charlie. Di dalam rumah mereka terlihat ada seorang wanita yang sedang diikat di atas kasur. Ternyata wanita ini merupakan salah satu dari 3 backpacker yang mengunjungi lokasi ini. Diketahui 2 orang sebelumnya yang sudah tewas secara mengenaskan adalah teman wanita yang sedang disiksa ini. I mean, that's not very fair to Meredith now. Where are my friends? Your friends are all dead. You're all fucking crazy. Did you see that? Parahnya lagi, daging dari kedua orang tersebut langsung dimanfaatkan sebagai lauk dan dimakan selayaknya daging konsumsi. Dapat kita simpulkan ini adalah hal terakhir bagi wanita ini untuk hidup dan bernafas, yang dimana sebentar lagi ia akan bernasib sama seperti temannya dan dijadikan stok makanan untuk keluarga mereka. Sebelum melakukan tindakan sadis itu, Charlie disuruh oleh kedua orang tuanya untuk pergi dan memberi makanan kepada ternak-ternak mereka. Tentu saja, memberi makanan pun menggunakan sisa-sisa daging manusia. Come and take the scraps out of the pigs. Beberapa saat kemudian Johnny dan istrinya menyadari ada kedatangan orang-orang di depan rumah mereka. Saat itu juga Johnny langsung mengambil senjata dan benar saja ada banyak orang yang datang ke tempat itu. Kerumunan warga ini sengaja datang ke rumah mereka karena banyak sekali laporan mengenai backpacker yang hilang dan tidak lagi terlihat. Ditambah lagi banyak warga yang mencium bau busuk yang sangat menyengat dari rumah mereka. Tanpa basa-basi, salah satu dari warga tersebut langsung menembak kepala Johnny sampai pecah. Blue, why don't you take these barflies and go back into town? John, we want you to put an end to the madness you and your wife have got going on out here. You've been killing people out here. We know you have. You don't even know what you're fucking dealing with. Melihat hal itu, Mary jadi frustasi dan langsung berlari ke belakang rumah. Tidak ingin kehilangan jejak, para warga pun langsung mengikuti Mary yang mencoba kabur. Sedangkan sebagian yang lagi bertugas untuk memeriksa setiap ruangan dari rumah itu. Di dalam kamar terlihat wanita tadi sudah tewas secara tidak layak dan isi perutnya tidak lagi tersisa sedikit pun. Dengan kata lain, ia baru saja dimutilasi untuk dijadikan stok makanan. Di sisi lain, Mary yang menghampiri Charlie yang baru saja selesai memberi makanan ternak dengan segera mengajak anaknya kabur dari tempat itu. Kemudian, Mary dan Charlie sudah tiba di sebuah gudang peralatan milik warga mereka. Mary berniat untuk menyembunyikan Charlie di dalam gudang itu dengan tujuan agar Charlie tetap selamat dan tanpa terluka sedikit pun. Alhasil, yang menjadi bulan-bulanan warga hanyalah Mary. Mau tidak mau, Charlie terpaksa melihat ibunya yang dipukuli terus-menerus sampai tewas di depan mata. Where's the retard? Charlie died 12 months ago. Let's just kill him until we're done with it. 20 tahun kemudian kita diperlihatkan pada kehidupan sekelompok remaja yang terdiri dari cowok berbaju kuning bernama Meg, cowok berbaju putih bernama Jason, dan cewek yang lagi berenang bernama Natasha. Kebetulan mereka bertiga sedang liburan panjang dan sangat bosan berada di rumah. Di sini, Jason mengajak mereka untuk pergi ke satu tempat, tapi ia belum tahu harus pergi kemana. Di tengah-tengah kebingungan itu, Mick memiliki banyak tempat menarik yang bisa saja dijadikan rekomendasi. Tapi, ia tidak memiliki pasangan untuk berlibur. Maka dari itu, Natasha sengaja menelpon temannya yang bernama Melanie untuk ikut bersama mereka. Where are you guys gonna take us this time?
I could call Melanie and see what she's up to. I know she doesn't have to work. Sounds good to me. Setelah itu, Mick memberitahu Jason bahwa ia sangat tertarik untuk pergi ke sebuah tempat terkenal yang bernama Charlie Farm. Ide itu menjadi daya tarik bagi Mick sendiri karena sejak kecil ia sudah sering mendengar mengenai kejadian di Charlie Farm. Hal itu pun berhasil membuat Jason tertarik dan mereka berdua berencana untuk merahasiakan tujuan itu sampai waktu yang tepat. Diceritakan, Melanie juga menerima ajakan Natasha dan ia akan datang pada esok pagi. Saat pagi tiba, mereka pun sudah bersiap-siap dan Melanie terlihat hadir di tempat itu. Hi. Whack. Boom, boom, boom. I have to ask, why do they call you Donkey? Seperti biasa, pembicaraan santai sengaja dilakukan untuk meleburkan suasana satu sama lain. Tapi, Melanie dan Natasha masih saja penasaran akan kemana mereka pergi. Hanya saja, Jason memberitahu bahwa lokasi tersebut itu dapat berada di dalam pedalaman yang sangat terpencil dan bahkan tidak terjangkau oleh sinyal telepon. Alright, let's do this. Dikarenakan lokasi dari Charlie Farm yang begitu terpencil, Jason hanya bisa membawa mereka untuk tiba di kotanya saja. Itu pun ia lakukan dengan menebak-nebak sambil bertanya kepada orang setempat. Kemudian mereka berhenti di sebuah kafe untuk beristirahat sebentar saja. Are you sure it's that? Yeah, sure. I'm starving. Di dalam kafe itu, Mick sengaja bertanya kepada orang-orang mengenai lokasi dari Charlie Farm. Sampai pada akhirnya, ia bertanya kepada seorang kakek-kakek yang bernama Blue, ini orangnya. Pria itu berkata bahwa ia sempat tinggal di sekitar Charlie Farm dan menjadi saksi dari beberapa kejadian di tempat itu. Ia juga menyarankan kepada mereka jangan coba-coba pergi ke sana, apalagi untuk berlibur. You lot aren't thinking of going out there, are you? Sarge, you know about Charlie's Farm. Best thing you can do is go home. Lalu di malam harinya mereka berempat sengaja membangun tenda di tengah hutan sebagai tempat peristirahatan. Agar Melanie dan Natasha tidak bertanya-tanya lagi, Mick pun memberitahu bahwa mereka akan pergi ke Charlie Farm, yang dimana tempat itu sangat berbahaya bagi backpacker, bahkan sangat terkenal pada tahun 80-an. Dari sini Natasha bertanya kenapa tempat itu tidak dibasmi oleh polisi. Seketika itu juga Mick menjawab bahwa polisi saja tidak mau lagi mengganggu tempat itu. So Charlie hasn't been found or seen again? Nope, vanished. Why wouldn't they just call the police? Pretty well left it like an urban legend or something. And even the other corpses they found in the house all disappeared, which that's about all I heard, guys. Pada pagi harinya mereka pun sudah terbangun dan menyiapkan diri untuk melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka kehilangan arah, namun perjalanan kembali dilanjutkan dengan arahan dari Tommy, ini orangnya, yang merupakan juara tinju dunia dan kerabat dekat dari Natasha. Saat itu juga Tommy berkata bahwa seharusnya mereka tidak pergi ke sana karena tempat itu benar-benar terpencil dan juga tidak terjangkau. Dengan jangkauan sinyal yang mulai hilang, Jason langsung bertanya kepada Tommy mengenai arah jalan menuju Charlie Farm. Pada awalnya, Tommy tidak ingin memberitahu lokasi tersebut, tetapi Jason memaksanya dan berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Yeah, no worries. So how do you actually get there? Yeah, well, don't get to it to talking to some of the locals, huh? Yeah, what can you tell me about it? Do me a favor. While you're out there, watch your backs. I've never been out there, but it's got a bad reputation. Setelah Jason berhasil mendapatkan arahan dari Tommy, mereka pun pada akhirnya sudah tiba di gerbang Charlie Farm. Hanya saja, mobil tidak akan mungkin bisa masuk karena pintu gerbang itu sudah digembok dari berbagai sisi. That's a big lock. What? Well, the gate's locked and we can't get through. We walk and we leave the car here. This has got to be it. Lovely. Lalu mereka pun memutuskan untuk memanjat pagar dan berjalan kaki sambil menyusuri lokasi ini. Di sini, saya awalnya mengira dari pagar itu akan langsung bertemu Charlie Farm. Akan tetapi, ternyata rumah itu berada di posisi yang benar-benar jauh dari tempat mobil yang mereka tinggalin. She's right. We've walked for like 2 hours. Oh, let's It has to be around here somewhere. Yeah. We've been walking for ages. Sesampainya di sana, kita diperlihatkan rumah tersebut dipagari lagi dengan kawat. Tanpa ragu, mereka sangat yakin untuk menginap di rumah itu. Mereka pun memasuki rumah itu secara bersamaan. Melanie yang berada di sebuah ruangan bersama Mick menemukan sebuah boneka beruang yang sudah begitu kotor. Namun, Melanie tertarik dengan boneka itu. Mel, what are you doing? Is this cute or what? I'm gonna keep it. Maybe it was Charlie. Sure, was you smart ass?
Saat malam hari tiba, mereka makan malam terlebih dahulu menggunakan snack yang sudah mereka bawa dari rumah. Setelah kekenyangan, mereka semua pun bersiap-siap untuk tidur dan mengisi tenaga untuk esok harinya. Di tengah malam tiba, Melanie terbangun dari tidurnya dan ia melihat seorang pria dengan tubuh yang begitu besar. Namun, ia pun melanjutkan tidurnya lagi dan pria itu terlihat menghampirinya. Di pagi hari, Mick melihat dua orang backpacker yang sedang menuju ke rumah ini. Dengan begini, mereka pun memiliki teman baru yang dimana si cowok berewok bernama Gordon, sedangkan pacarnya bernama Alyssa. Pasangan itu juga berkunjung ke Charlie Farm karena mereka penasaran dengan cerita legendaris mengenai tempat ini. Gordon has been dying to see this place. So what are you guys out here? These two weirdos. Whatever. Wait here. I'll show you something. Okay. Di saat bersamaan, Melanie merasa bingung kenapa boneka yang diambil sudah tidak terlihat lagi. Kemudian, setelah selesai menyantap makanan di pagi hari, mereka semua berencana untuk menjelajahi lokasi sekitar di rumah ini. Tentunya hal itu membuat Mick senang karena ia akan berkeliling berdua bersama Melanie. Sedangkan Natasha, Jason, Gordon, dan Alyssa akan berjalan bersama selama beberapa waktu. Still, it'd be better if we saw something. We did come 8 hours out of our way. Not a whole lot, just what the backpackers told us. So you reckon the stories are true? Mate, there is no way the place is haunted. I mean, you've seen the house. It's all bullshit. Setelah 2 jam berjalan, Gordon mengeluh karena tidak ada menemukan apapun di lahan seluas ini. Jason, yang sudah tidak tahu lagi mau kemana, dia pun memilih memisahkan diri dari Gordon maupun Alyssa. Alright, you guys cool to meet us back here in a few hours? Do you think this is a good idea? Honey, we've got nothing to worry about. Right, I'll see you guys later. Good luck with that one. Yeah, right. Di sisi lain, Mick dan juga Melanie yang menemukan sebuah lubang berbau busuk. Namun, mereka tidak peduli dengan lubang itu dan melanjutkan perjalanan sesuai rencana. Beberapa menit kemudian, mereka berdua tiba di sebuah danau yang berada di tengah hutan. Mick yang menyadari bahwa dengan adanya danau ini akan menjadi kesempatan bagi dirinya bersama Melanie. Ia pun memutuskan untuk berenang di danau itu, dan ia juga mengajak Melanie untuk berenang tanpa busana. Just swim in your knickers then. Keep dreaming. You really going in? Hell yeah. I'm going for a swim. Come on, it'll be fun. Tommy yang berada di rumah bersama istrinya merasa khawatir dengan keberadaan Natasha dan juga kawan-kawannya. Ia pun memutuskan untuk mencari mereka dan segera pergi ke Charlie Farm pada hari itu juga. Something about them being out there alone is bothering me. I think I'm gonna take a ride out there and see if I can find them. Wanna go with me? Hell no. I'll see you in a few hours. Kemudian scene memperlihatkan Gordon dan Alyssa menemukan sebuah tempat yang terlihat seperti gudang. Bahkan tempat itu juga sudah digembok yang tentunya mempunyai maksud tersendiri. Di sisi lain, Jackson dan Natasha menemukan sebuah rumah yang tidak tahu siapa penghuninya. Di dalam ladang yang begini luas, Jason pun nekat untuk masuk ke rumah tersebut. I'm not going in there. I'm scared. Suit yourself. I have to see. Oh, I'm staying outside. Scene kembali memperlihatkan ke Gordon dan Alyssa yang menelusuri tempat tersebut menemukan sebuah kapak yang menarik perhatian Gordon. Saat itu juga, Gordon bersama Alyssa langsung masuk tanpa ragu dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Di dalam ruangan itu mereka hanya menemukan sebuah traktor dan juga tempat tidur yang terlihat baru saja dipakai. Penemuan kedua barang tersebut membuat rasa penasaran mereka langsung hilang dan Gordon pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Namun, saat ingin keluar tiba-tiba ia dipukuli dengan kapak oleh seorang pria yang begitu besar. Sudah dipastikan, Gordon langsung tewas di tempat dan Alyssa tidak bisa lagi pergi kemana-mana. Pria berpostur besar yang terlihat mengerikan itu dipastikan dia merupakan Charlie yang bersembunyi selama bertahun-tahun. Di dalam gudang itu, ia terus mencari keberadaan Alyssa. Tidak lama kemudian, ia pun berhasil menemukan Alyssa sedang bersembunyi. Alyssa yang mencoba untuk melarikan diri tidak bisa berbuat banyak ketika kepalanya dibenturkan ke bodi traktor oleh Charlie. Tidak hanya sampai di situ, Alyssa yang tidak lagi sadarkan diri malah diletakkan di atas tanah. Ternyata Charlie berniat untuk mengilas kepala Alyssa dengan roda traktor dan ini aksinya. Sementara itu, Mick yang sedang berenang didatangi pria berbadan besar yang tidak lain adalah Charlie.
Melanie langsung kehilangan fokus ketika ia melihat Charlie berada di tepi danau itu. Mick yang tidak tahu bahwa pria tersebut adalah Charlie, ia pun langsung menghampirinya tanpa menggunakan busana sama sekali. Seketika itu juga Mick harus kehilangan burungnya sendiri setelah ditebas Charlie. It's alright, Mel. Dan parahnya lagi, burungnya Mick yang sudah terlepas dimasuki ke mulutnya sendiri. Melanie pun yang melihat hal itu langsung lari sekencang-kencangnya sambil diperhatikan oleh Charlie. Charlie yang melihat mangsa empuk di depan matanya langsung mengejarnya. Namun, Melanie yang tidak bisa berbuat banyak, nyawanya pun terancam di tangan Charlie. Seperti yang kita lihat betapa sadisnya Charlie ketika ia menarik rahang Melanie sampai lepas dari engselnya. Singkat cerita, scene kembali memperlihatkan Natasha yang masih menunggu Jason di luar rumah. Ditambah lagi, Tommy yang sudah sampai di Charlie Farm dan terus mencari keberadaan Natasha. Jason, Natasha. Guys. Hello? Natasha yang mulai memasuki rumah tersebut terus memanggil nama Jason yang tidak terlihat sampai sekarang. Tidak lama dari itu ada suara langkah kaki dari luar ruangan yang terdengar begitu keras. Benar saja, ternyata itu adalah Charlie yang mendengar teriakan dari Natasha. Jason! Just get over here. There is someone out there. It's not funny. Seriously. And whoever it was is fucking massive. Di sisi lain, Tommy yang baru saja masuk ke rumah itu dan ia mengira bahwa Jason sudah berada di hadapannya. Padahal, orang tersebut adalah Charlie yang sedang membawa sebuah golok di depan matanya sendiri. Where's Natasha? Is that you, Jason? Oh, okay. All right. Seketika itu, Tommy sadar bahwa itu bukanlah Jason. Ia pun menantang Charlie untuk berduel dengan tangan kosong. Tommy yang merupakan juara tinju dunia pada saat itu, dia pun langsung menghajarnya secara jantan. Hanya saja, Charlie tidak butuh waktu banyak untuk membuat Tommy tewas dalam seketika. Dari belakang, Jason memberi perlawanan untuk menyelamatkan Tommy. Tapi naasnya, Jason juga harus ikut tewas di depan mata Natasha. Kini yang tersisa hanyalah Natasha seorang diri, dan ia pun berlari menghindari kejaran Charlie. Singkat cerita, kemudian Natasha terbangun di dalam sebuah kandang yang terbuat dari papan kayu. Setelah menyadari bahwa ia masih belum lolos, ia pun segera mungkin mencoba kabur dari tempat yang mengerikan ini. Saat ia terus berusaha untuk mencari jalan keluar, ia menemukan boneka beruang yang dicari-cari oleh Melanie. Tidak hanya boneka yang ia temukan, bahkan tumpukan mayat juga berada di tempat itu. Sialnya, Charlie yang sudah tiba di tempat yang sama langsung menyadari bahwa Natasha tidak berada lagi di kandang kayunya. Di sini, Natasha yang melihat ada kesempatan langsung memanfaatkan situasi untuk kabur. Saat Natasha sedang menaiki tangga untuk kabur dari Charlie, ia mendapatkan pertolongan dari seorang pria tua. Lebih tepatnya, pria ini adalah kakek yang bernama Blue ketika mereka berada di sebuah kafe. Get in the truck! Ternyata pria tua ini merupakan salah satu penduduk Charlie Farm pada tahun 80-an. Dengan kata lain, ia pernah menjadi saksi dari keberlangsungan desa ini. Dia juga salah satu warga yang menembak Johnny hingga tewas yang kita saksikan di awal film tadi. Kemudian mereka berlari bersamaan untuk menjauh dari Charlie. Namun, naasnya Blue harus tewas di tempat itu karena terkena lemparan kapak dari Charlie. Dalam situasi seperti ini, Natasha malah ditantang oleh Charlie untuk kabur terlebih dahulu. Namun, di sini Natasha tidak mau menuruti permintaan Charlie, dan ia pun memberanikan diri untuk mengambil senjata milik pria tua itu. Pada akhirnya, Charlie pun harus terkena tembakan tepat di dadanya. Come on, Charlie. Dan tanpa berlama-lama, Natasha langsung berlari ke mobil pria tua itu. Saat Natasha sibuk membuka pintu mobil, tiba-tiba terlihat Charlie tepat di belakangnya dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya Natasha harus tewas dan tidak ada lagi kesempatan untuk menyelamatkan dirinya. Di akhir film,
menandakan bahwa keberlangsungan Shirley untuk meneror setiap backpacker masih berlanjut sampai sekarang, dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di alur film berikutnya.